GPU yang mahal, VRAM-nya 8GB. Yang lebih murah kok malah 12? Mendingan yang mana nih? Saat ini kita butuh keamanan internet yang juga fun, bukan asal blokir. Layanan yang bisa melindungi kita saat menggunakan Wi-Fi umum sekaligus bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Unblock layanan streaming film. Unlock IP kita yang di blacklist sama server game, dan bisa mengakses internet dengan koneksi terenkripsi. Ivacy VPN menawarkan semuanya dengan harga yang gak bikin kantong bolong. Cuma $1 sebulan bre, dan dapat garansi 30 hari uang kembali lagi. Ivacy memiliki lebih dari 5.700 server yang tersebar di lebih dari 100 lokasi. Cek langsung link di bawah. Halo semua, Juni mana? Pertanyaan yang sering banget saya dapat dari zaman dulu sampai sekarang. Mas, lebih baik beli GPU yang RAM-nya 2GB atau yang 4GB? Bahkan gak sedikit penjual yang nawarin ke buyernya gitu ya. Mendingan yang ini aja, RAM-nya udah 4GB daripada yang itu cuma 3GB. Nah, kira-kira yang bener yang mana nih? Lebih baik kita beli GPU yang kelasnya lebih bagus, tapi VRAM-nya sedikit, atau kelas di bawahnya tapi VRAM-nya lebih banyak. Contohnya, GTX 1060 ada yang versi 3GB, tapi seri di bawahnya 1050 Ti ada yang RAM-nya 4GB. Mana yang lebih bagus? Sekarang juga sama, RTX 3070 VRAM-nya cuma 8GB, tapi RTX 3060 malah 12GB. Pilih yang mana dong? Nah, di video ini kita akan membahas tentang sebenarnya berapa banyak sih VRAM yang kita butuhkan untuk gaming. Spesifik gaming, bukan untuk yang lain. Seperti biasa, saya akan buat analogi dulu biar kita bisa lebih gampang untuk membayangkannya ya. Jadi antara GPU dan VRAM. Analoginya apa kira-kira ya? Yang terlintas di kepala saya adalah GPU itu adalah kita. Sedangkan VRAM itu adalah ember yang nantinya akan diisi air. Jadi GPU kita itu nantinya akan melakukan sebuah pekerjaan, di mana jumlah pekerjaan yang akan kita lakukan nantinya itu akan ditampung di VRAM atau di ember. Jadi kalau GPU tugasnya nanti adalah mengolah data yang ada di VRAM, kita tugasnya adalah ngangkat air yang nantinya akan diisi ke dalam ember. Nah, di sini kita sebagai tenaganya, sebagai GPU itu punya power yang terbatas. Di mana misalnya saya hanya kuat untuk ngangkat ember yang diisi 6 liter air. Maka kalau sampai saya dikasih ember yang kapasitasnya 12 liter, itu akan jadi sia-sia aja. Karena kalau sampai diisi penuh 12, saya juga nggak kuat ngangkatnya. Jadi yang paling efektif, karena saya hanya kuat ngangkat 6 liter, maka saya hanya perlu ember yang kapasitasnya 6 liter aja. Sebaliknya, seandainya saya kuat ngangkat 12 liter, dan saya dikasih ember dengan kapasitas 12 liter. Udah pas ya. Tapi ternyata tugas yang dikasih itu cuma 1 liter doang. Akhirnya jadi sia-sia juga. Ngapain untuk kerjaan yang ngangkat air 1 liter harus dikasih ember 12 liter dengan bayar orang yang tenaganya juga kuat untuk ngangkat 12 liter. Terlalu boros. Jadi sebenarnya berapa banyak dong yang kita butuhkan? Apakah cukup 6 liter atau 12 liter? Apakah GPU-nya cukup 6GB atau harus 12GB? Tergantung aplikasinya. Kalaupun kita bilang game, tergantung gamenya juga. Kalau kita membandingkan antara RTX 3070 yang punya 8GB VRAM dengan 3060 yang punya 12GB VRAM, itu artinya adalah 3070 itu bisa ngangkat 8GB, itu udah pasti kuat. Sedangkan 3060, apakah dia beneran bisa mampu mengangkat 12GB? Atau jangan-jangan sebenarnya yang disuplai cuma 3GB doang, dan angka 12 atau 8 tadi hanya sekedar gimmick. Yang pasti setiap game akan memanfaatkan VRAM dengan cara yang berbeda. Termasuk game yang sama, kalau kualitas grafisnya berbeda, settingnya dirubah, dia akan memakan VRAM yang jumlahnya juga akan berbeda. Beberapa game ada yang setiap kita naikin kualitas grafis sedikit, dia penggunaan VRAM-nya juga akan naik. Tapi ada juga game yang kalau kita naikin kualitas grafis, ternyata penggunaan VRAM-nya juga nggak nambah. Jadi di sini kita juga harus spesifik lagi kira-kira game apa yang akan kita mainkan. Cuma kalau kita harus bahas satu-satu game apa butuh berapa, game yang ini butuh berapa, kayaknya nggak akan cukup untuk dijadikan konten di satu video. Di sini saya akan melakukan beberapa tes aja untuk ya hanya beberapa game yang biasa saya mainin di sini. Langsung aja kita lihat hasil tesnya. Bisa kita lihat
lihat bahwa ternyata untuk gaming di resolusi 1080p sampai 1440p, VRAM yang dibutuhkan hanya di kisaran angka 6-7 GB doang. Dan beberapa game yang dites tadi adalah game yang terhitung lumayan berat, walaupun beberapa bukan rilisan terbaru. Tapi di situ kita udah punya gambaran bahwa untuk game seperti itu aja, VRAM maksimum yang digunakan hanya sekitar 6-7 GB doang. Artinya, untuk gamer secara general yang masih banyak menggunakan monitor Full HD, maka walaupun pakai kualitas grafis rata kanan sekalipun, maka punya GPU dengan RAM 8 GB adalah angka minimum. Karena kalau RAM-nya cuma 6 GB seperti GTX 1060, itu udah nggak bisa lagi untuk dikasih setting rata kanan semua. Dan 8 GB ini pun hanya cukup untuk saat ini. Udah terlalu mepet. Untuk beberapa tahun ke depan, untuk game-game baru nantinya kemungkinan bisa memanfaatkan VRAM lebih dari 8 GB kalau kamu pengen main dengan kualitas grafis rata kanan semua. Memangnya apa yang akan terjadi kalau sampai kita maksain setting grafis yang di luar kapasitas VRAM-nya? Ya udah pasti bakal terjadi penurunan frame rate secara signifikan. Jadi semisal nih gamenya bisa ngerender 60 fps kalau dia sesuai dengan kapasitas VRAM-nya. Begitu lebih, dia bisa drop nggak karu-karuan. Bisa aja gamenya jadi nggak bisa dimainin karena frame rate-nya jadi terlalu rendah. Jadi mana yang harus kita pilih? Apakah mending beli yang versi lebih bagus tapi VRAM-nya sedikit, atau versi di bawahnya yang VRAM-nya lebih banyak? Sebenarnya untuk GPU generasi terbaru sekarang kita udah nggak perlu musingin masalah itu. Kalau kamu beli RTX 3000 atau mungkin Radeon 6000 series, itu mereka udah ngasih VRAM sesuai dengan kapasitas GPU-nya. Walaupun contohnya 3070 RAM-nya 8 GB dan 3060 malah 12 GB, itu pada prakteknya tidak bisa dipakai semuanya. Karena tadi barusan kita lihat, angka yang kita butuhkan nggak lebih dari 7 GB. Jadi secara performance, kalau kamu belinya GPU generasi sekarang, yang versi lebih bagus, walaupun VRAM-nya lebih sedikit, performance-nya dijamin tetap akan lebih kencang. Kecuali kamu beli GPU kelas bawah kayak RX 6500 XT yang VRAM-nya cuma 4 GB, itu udah nggak cukup untuk dipakai main game zaman sekarang dengan kualitas grafis full rata kanan semua. Tapi orang beli hardware itu kadang punya satu pertimbangan lagi, mana yang lebih future proof? Beli 3070 kalau VRAM-nya 8 GB, apakah bakal bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan? Jangan-jangan game 2 tahun lagi butuh VRAM sampai 10 GB. Kalau udah kayak gitu, 3070 bakal keteteran dong. Mendingan 3060 yang VRAM-nya sampai 12 GB. Bener banget, cuma masalahnya 2 tahun lagi RTX 3000 udah jadi barang tua. Waktu game yang baru nanti keluar, GPU generasi yang lebih baru juga akan keluar. Dan mungkin aja 2 tahun lagi standar GPU yang baru rilis walaupun kelas bawah punya VRAM 12 GB karena semua game udah butuh VRAM yang memang besar. Jadi untuk saat ini GPU dengan VRAM super besar 12 GB seperti RTX 3060 bisa dibilang baru sekedar gimmick karena pada prakteknya yang dipakai cuma sekitar separohnya doang. Jadi seharusnya RTX 3060 bisa aja dirilis dengan VRAM cuma 8 GB dan harganya bisa jadi lebih murah. Tapi kalau bisa dijual mahal, ngapain dijual murah, ya kan?